adalah jalanan kuburan Cina yang sering terjadi kecelakaan. Anak cucu saya tuh lagi main di sini, dia nampakkan diri. Kembali lagi, saya Michelle di catatan November. Kali ini saya akan melakukan penelusuran. Pastinya kalian sudah pada tahu bahwa saya ada di kuburan Cina Tanah Gocap. Oke, langsung saja kita sekarang akan melakukan penelusuran. Kalian bisa lihat sendiri, tanah ini sangat subur. Ilalang dan rumputnya itu sudah ditebang beberapa kali, tumbuh lagi. Kuburan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, contohnya di daerah Batu Nisan ini ada berdiri pada sejak 1901. Kuburan ini sudah dikenal angker oleh warga sekitar. Permisi, saya ingin mencari cerita. Baik teman-teman, kuburan ini sudah terkenal angker oleh warga sekitar. Sejak saya menginjak kaki di sini, saya merasakan energi begitu besar. Dan di sekitaran sini, di belakang sini, ada yang memantau saya. Tetapi energi ini positif kok teman-teman. Dulunya saya dengar-dengar tempat ini adalah tempat pembuangan mayat teman-teman. Dan hantu-hantunya bukan dari penghuni daerah sini teman-teman, tapi dari tempat pembuangan mayat yang hantunya bergentayangan di sini. Teman-teman, kuburan sini energinya sangat positif loh teman-teman, tetapi banyak disalahgunakan oleh jin-jin yang menyerupai penghuni kuburan sini. Dan info dari warga sekitar, setiap malam terdengar suara kecapi. Dan katanya
ada sosok pocong yang berdiri di atas motor, dan pengendara itu terasa berat. Teman-teman, saya tadi melihat sosok wanita berambut panjang sepinggang saya. Dia memakai baju warna merah berlari ke sana. Oke, baik. Nanti kami akan doakan ya untuk arwah-arwah di sini. Semoga energi baik kami bisa membantu kalian untuk menemukan cahaya. Ma, permisi, saya mau numpang tanya. Saya tertarik di bagian sana, Ma. Saya ingin ceritalah tentang bagian sana. Ada apa ya, Ma? Itu kan kuburan itu kan anak gadis. Saya tapi orang tuanya nggak tahu, orang Jakarta aja. Tuh dia dikubur di situ. Anak keberapa tuh dia, terus meninggal. Nah, ada neneknya di belakang, ada kuburannya. Terus dia, anak cucu saya tuh lagi main di sini, dia nampakkan diri, gapein gitu. Sini, tuh udah. Dia takut masuk ke dalam. Terus dia dapat 3 hari atau 4 hari, anak saya pun pulang kerja dia pacarnya mah udah masuk, dia ke masuk. Saya habis kencing jalan ke depan sini. Dia tuh berdiri di situ. Kira saya sama anak saya, "Neng, lu berdiri aja di situ kenapa?" Si Angking udah masuk. Saya bilang, bareng saya nengok aja nggak ada. Pakai celana, pakai rok biru sama bajunya putih. Oh, jadi Mas sering lihat penampakannya, Mak? Terus Iya. itu di jam berapa, Mak? Kira-kira jam 9 cuma. Orang anak saya pulang kerja sih. 9 malam ya berarti Iya. ya? Mak, sosoknya seperti apa ya, Mak? Saya seperti manusia biasa, Manusia. kayak kita. Mm. Orang dia berdiri di situ, dia megangin kuburan gitu. Tapi ngadep ke sana. Saya nggak bilang anak, "Neng, tuh pacar lu udah duduk kok, lu masih berdiri di situ." Karena nengok lagi udah nggak ada. Gitu segitu doang. Mak suka takut nggak sih, Mak? Mak kan tinggal di sini nih dekat-dekat kuburan. Suka takut nggak? Kadang-kadang sih suka takut, kadang-kadang enggak. Ya kalau lagi sekarang mah, kalau tuh anak juga ya, kalau bangun jam 5, jam 4 udah bangun. Tapi nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa ya, Mak? Sekarang mah di jalan kan ini tuh di depan udah pasang lampu. Nah itu jalan air kan ditutup bagus sudah. Jadi kita jual rumah kita ada lampu. Dulu mah lampu minyak nah. Oh, lampu minyak. Iya, lampu minyak. Kita bikin lampu. Kita harus digantung di situ tuh. Nah terus itu kita di dalam pakai petroma kalau anak-anak belajar. Mak tinggal di dekat kuburan ini dari tahun berapa ya, Mak? Dari tahun 62. Dari tahun 62. Dari nikah tahun 60. Nah, ikut mama ke Jakarta. Terus mau lahir pulang ke sini tahun 62. Sampai sekarang. Teman-teman, jadi memangnya identik kuburan Cina ini benar-benar batu nisan itu benar besar, teman-teman. Jadi kuburan ini sudah ada sejak zaman Belanda ya, teman-teman.
Salah satunya nisan di sekitar sini ada yang berdiri sejak 1901, teman-teman. Teman-teman, di belakang saya ini adalah jalanan kuburan Cina yang sering terjadi kecelakaan. Teman-teman, tikungannya tajam sekali ya kalau kita lihat dari arah sana. Sering terjadinya tabrakan motor dan mobil. Pengemudi yang melintas daerah sini seperti tidak melihat bahwa jalanan ini menikung. Karena memang yang terjadinya kecelakaan merupakan orang-orang yang tidak pernah melintas di daerah sini. Dan menariknya, sebelum kuburan Cina ini dibuat jalanan, di tikungan ini ada pohon angker, teman-teman. Dan saya melihat ada sosok Miske yang menghuni pohon tersebut. Dan kamera ini selalu dibuat blur. Seringkali Miske ini terbang lalu lalang. Oke, sekian dulu penelusuran hari ini. Karena sudah larut malam, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di Catatan November. Terima kasih.